Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Dwi Wardani dari kelompok 7 kelas D. Jadi di sini saya ingin membahas tentang epidural hematoma, di mana saya ingin membahas 6 poin. Yang pertama yaitu ada definisi, yang kedua etiologi, yang ketiga patofisiologi, yang keempat manifestasi klinis, yang kelima prosedur diagnostik, dan yang keenam merupakan penata laksanaan medis. Yang pertama yaitu definisinya ya. Jadi definisi dari epidural hematoma atau yang dikenal dengan EDH ini merupakan salah satu jenis pendarahan intrakranial yang paling banyak disebabkan oleh fraktur tulang tengkorak. Jadi ketika seorang individu mengalami benturan hebat pada kepalanya, maka diperkirakan akan membentuk suatu lubang atau terjadi fraktur kranium sebesar 85 hingga 96%. Dan pergerakan dari otak mungkin akan menyebabkan pengingkisan atau robekan dari arteri meningia media atau dapat juga berasal dari vena yang mengelilingi otak dan durometer. Jadi ketika arteri meningia ini robek, maka darah akan berkumpul di antara durometer dan tulang tengkorak. Seperti pada contoh gambar ini, jadi yang gambar biru itu merupakan durometer dan yang seperti warna putihnya itu merupakan tulang tengkorak. Dan kumpulan merah tersebut merupakan darah yang terkumpul di antara ruang tersebut. Nah, ini merupakan contoh lain dari gambarnya. Jadi yang dimaksud dengan arteri meningia itu seperti ini. Jadi arteri meningia ini mengelilingi durometer dan ketika arteri meningia ini robek, maka darah otomatis akan keluar mengisi ruang antara durometer dan tulang tengkorak tersebut. Jadi EDH ini pada umumnya disebabkan oleh trauma kepala, meskipun pada beberapa kasus disebabkan oleh hal lain. Dan sebenarnya EDH ini paling banyak dialami oleh dewasa muda, yaitu sekitar usia 20 hingga 30 tahun, di mana dewasa muda ini mengalami kecelakaan. Nah, sementara untuk usia di atas 60 tahun itu jarang terjadi. Dan apabila terjadi, itu kebanyakan terjadi karena ia terjatuh. Nah, pada kasus EDH yang disebabkan karena robeknya arteri meningia, maka hal tersebut dapat meningkatkan tekanan intrakranial secara cepat, karena tekanan pada arteri lebih besar daripada tekanan pada vena. Tekanan intrakranial sendiri merupakan tekanan yang disebabkan karena terdapat volume massa pada otak, cairan cerebrospinal, serta darah yang masuk oleh otak pada ruang intrakranial. Jika volume EDH ini bertambah dan melebihi batas kompensasi, maka akan menyebabkan meningkatnya TIK. Selain volume, letak dari EDH dapat mempengaruhi cepat lambatnya gejala defisit neurologis yang muncul. Letak tersebut terkait dengan jarak EDH dengan jarak motorik batang otak. Jadi, jika EDH yang berada pada bagian frontal dan subfrontal akan memberikan efek lambat pada pendesakan dibandingkan pada daerah temporal. Jika EDH terjadi pada temporal, maka volume EDH tersebut akan mendesak unkus dan gyrus hippocampus ke arah garis tengah dan tepi bebas tentorium dan akan mengakibatkan turunnya GCS sendiri. Lalu akan terjadi lucid interval selama beberapa jam dan kemudian terjadi defisit neurologis yaitu berupa dilatasi pupil ipsilateral atau penekanan nervus oculomotorius dan hemiparesis kontralateral. Dan patofisiologi dari epidural hematoma sendiri ini terjadi karena adanya gangguan struktur durometer dan pembuluh darah pada kepala yang diakibatkan karena fraktur pada kepala. Nah, terjadinya fraktur pada skull diakibatkan oleh trauma kapitis. Fraktur linear merupakan fraktur yang paling ringan. Apabila gaya destruktifnya lebih kuat, maka dapat menyebabkan fraktur yang berbentuk bintang atau stellatum atau fraktur impresi. Nah, fraktur tersebut akan merobek durometer sekaligus melukai jaringan otak atau laceratio. Fraktur tersebut juga menyebabkan pecahnya pembuluh darah, biasanya arteri meningia, yang selanjutnya mengalir ke dalam ruang durometer dan skull. Jadi arteri meningia ini masuk di dalam tengkorak melalui foramen spinosum, melalui durometer dan tulang di permukaan dan os temporale. Perdarahan yang terjadi menyebabkan timbulnya EDH
Dan desakan dari hematom ini akan melepaskan diameter lebih jauh dari tulang kepala, sehingga hematom dapat bertambah lebih besar. Hematom yang membesar pada daerah temporal akan menekan lobus temporalis otak ke arah bawah dan ke dalam. Dan tekanan ini akan mengakibatkan bagian medial lobus mengalami herniasi di bawah pinggiran tentorium. Keadaan ini menyebabkan timbulnya tanda-tanda neurologik yang dapat dikenal oleh tim medis. Jika pasien mengalami EDH, maka hal tersebut harus cepat ditangani karena progresivitasnya cepat dikarenakan durameter melekat erat pada sutura sehingga langsung mendesak ke parenkim otak, menyebabkannya mudah herniasi trans dan infratentorial. Nah, adanya tekanan dari herniasi pada sirkulasi arteria yang mengatur formasi reticularis di medula oblongata dapat mengakibatkan kehilangannya kesadaran. Nukleus saraf kranial ketiga atau oculomotorius ditemukan di tempat ini. Adanya penekanan pada saraf ini menyebabkan terjadinya dilatasi pupil serta ptosis kelopak mata. Adanya penekanan pada lintasan corticospinalis yang berjalan naik pada daerah ini akan mengakibatkan lemahnya respon motorik, kontralateral, refleks hiperaktif atau sangat cepat, dan tanda Babinski positif. Apabila hematoma semakin besar, maka seluruh isi otak akan terdorong ke arah yang berlawanan dan mengakibatkan meningkatnya tekanan intrakranial. Dan akibatnya akan muncul tanda-tanda yang menandakan adanya peningkatan tekanan intrakranial seperti gangguan tanda-tanda vital dan fungsi pernafasan. Dan jika perdarahan yang berasal dari arteri, hal ini akan menyebabkan darah terpompa terus keluar hingga makin lama makin membesar. Jadi saat kepala mendapatkan benturan, ada kemungkinan penderita pingsan sebentar dan segera sadar kembali. Dan penderita akan merasakan nyeri kepala yang progresif, memberat, dan lama-kelamaan kesadaran berangsur menurun dalam waktu beberapa jam saja. Lucid interval merupakan masa antara dua penurunan kesadaran selama penderita sadar setelah kecelakaan terjadi. Nah, fenomena lucid interval ini dapat terjadi dikarenakan adanya cedera primer ringan pada EDH. Hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh subdural hematoma, di mana subdural hematoma tidak terjadi fase lucid interval pada saat terdapat cedera primer berat, dikarenakan pasien yang telah mengalami kecelakaan dan langsung tidak sadarkan diri tidak pernah mengalami fase tersebut. Jadi, selanjutnya kita akan membahas manifestasi klinis dari EDH. Yang pertama yaitu terjadinya penurunan kesadaran secara progresif hingga koma. Dan pada tahap kesadaran sebelum terjadinya stupor atau koma, dapat dijumpai fase hemiprase atau serangan epilepsi vokal, dan dalam fase tersebut terjadi pelebaran pupil yang akan mencapai maksimal, serta reaksi cahaya berubah dari yang awalnya positif menjadi negatif. Ini merupakan tanda terjadinya herniasi tentorial, dan selama fase tersebut, tekanan darah dapat meningkat. Dan pada tahap akhir akan terjadi penurunan kesadaran hingga terjadinya koma dalam. Dan pupil kontralateral juga mengalami pelebaran hingga pada akhirnya kedua pupil tidak menunjukkan reaksi cahaya lagi, yang mana ini merupakan tanda dari kematian. Dan setelah fase-fase tersebut, gejala respirasi ini dapat muncul yang menandakan adanya disfungsi rostrocaudal batang otak. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur diagnostik dari EDH. Hal yang pertama yaitu kita bisa mengindikasi pasien, yang kedua ada pemeriksaan penunjang, yang ketiga yaitu diagnosis yang membutuhkan pembedahan. Yang pertama yaitu indikasi pasien. Yang pertama yaitu jika nilai GCS kurang dari 15 pada pemeriksaan awal, maka diduga ada pengaruh alkohol, maka observasi selama 2 jam terlebih dahulu dan bawa ke rumah sakit jika nilai GCS tetap kurang dari 15. Lalu adanya post-traumatic seizure, adanya tanda-tanda defisit neurologi, adanya tanda fraktur tengkorak, yaitu terdapat cairan cerebrospinal dari hidung atau telinga, memar di belakang auricula, memar di periorbital, dan hemotimpani. Lalu indikasi pasien jika terjadi penurunan kesadaran, lalu ada rasa baal pada tubuh, merasakan nyeri berat dan persisten,
muntah berulang lebih dari 2 kali, mengalami amnesia post-traumatik lebih dari 5 menit, mengalami amnesia retrograd lebih dari 30 menit, mekanisme trauma yang berisiko besar, misalnya kecelakaan lalu lintas, jatuh, dan lain-lain. Selanjutnya ini merupakan tabel untuk menentukan GCS. Jadi jika nilai GCS kurang dari 15, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pasien dapat mengalami EDH. Selanjutnya merupakan tabel klarifikasi trauma kepala. Dan pada pemeriksaan penunjang kita bisa menggunakan CT scan dan MRI. Dan pada CT scan kepala merupakan standar baku untuk mendeteksi pendarahan intrakranial yang sebaiknya dilakukan oleh pasien dengan GCS kurang dari 15. Indikasi CT scan yaitu yang pertama, mata hanya membuka jika ada rasa sakit, nilai GCS kurang dari 12. Yang kedua, terjadi penurunan kesadaran, nilai GCS kurang dari 14, dan tidak membaik dalam waktu 1 jam setelah diobservasi ataupun 2 jam setelah trauma. Yang ketiga, adanya fraktur atau depresi di dasar skull atau trauma penetrasi. Selanjutnya, terjadi penurunan kesadaran atau tanda defisit neurologi baru. Selanjutnya yaitu kesadaran penuh dan GCS lebih 15, tidak ada fraktur, namun terasa nyeri kepala berat dan persisten, dan setidaknya mengalami 2 kali muntah pada selang waktu yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang penata laksanaan medis. Di sini ada penata laksanaan darurat, terapi medikamentosa, dan terapi operatif. Pada pelaksanaan darurat, kita dapat melakukan tindakan seperti dekompresi dengan trepanasi sederhana, lalu yang kedua kraniotomi untuk mengevakuasi hematom. Dan pada terapi medikamentosa, kita dapat mengevaluasi kepala pasien 30 derajat dari tempat tidur. Nah, sebelumnya, pastikan bahwa tidak ada cedera spinal. Atau dapat menggunakan posisi Trendelenburg terbalik yang bertujuan untuk mengurangi tekanan intrakranial serta meningkatkan drainase dari vena. Nah, selanjutnya pengobatan yang dapat diberikan pada pasien yang mengalami cedera kepala yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan golongan dexamethasone dengan memberikan dosis awal 10 mg dan dilanjutkan dengan pemberian 4 mg tiap 6 jam. Lalu manitol 20% dengan pemberian dosis 1 hingga 3 mg per hari. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi edema cerebri yang terjadi. Lalu ada terapi profilaksis dengan memberikan phenytonin sedini mungkin pada 24 jam pertama, yaitu bertujuan untuk mencegah munculnya fokus epileptogenik carbamazepine, dan obat ini dapat diberikan untuk pemakaian jangka panjang. Dan untuk mengurangi tekanan intrakranial dapat diberikan trihidroksimetil aminometana atau THAM, yaitu suatu buffer yang dapat masuk ke susunan saraf pusat dan secara teoritis lebih superior dari natrium bikarbonat. Selanjutnya ada terapi operatif di mana pembedahan untuk evakuasi hematoma perlu dipertimbangkan jika hasil CT scan menunjukkan bahwa volume hematoma lebih dari 25 cm3. Namun, indikasi pembedahan tidak hanya berdasar pada hasil CT scan saja, tetapi juga berdasarkan adanya perburukan klinis dan lokasi lesi. Jadi, operasi dapat dilakukan bila yang pertama, keadaan pasien terus memburuk, adanya perdorangan midline shift lebih dari 3 mm, hasil dari CT scan menunjukkan adanya volume hematoma lebih dari 30 cm3 dengan CGS berapapun itu, lalu dengan pasien yang memiliki CGS kurang dari 9, maka harus dilakukan evakuasi pembedahan secepatnya. Lalu ada terjadinya hematoma epidural yang progresif. Nah, ini merupakan salah satu contoh hasil CT scan yang menunjukkan perlu adanya tindakan operasi karena jika B kurang dari setengah A,
maka diduga terjadi midline. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.